Terima kasih Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau diam di kaki-Mu Tuhan. Kami mau mendengar isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami mau belajar Tuhan dari kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami hari ini yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, sungguh-sungguh menjadi penurut-penurut Kristus yang siap untuk menjalankan perintah-perintah-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hati-Mu, apa yang menjadi perintah-Mu, apa yang menjadi pesan-Mu hari ini bagi setiap kami. Tuhan, oleh karena pertolongan Roh Kudus, kami akan dimampukan untuk mengerjakannya. Kami bukan hanya menjadi seorang pendengar, tapi kami mendengar dan melakukannya. Sehingga kami percaya Tuhan, kami sendiri akan menerima hasil buah dari apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami minta Roh-Mu berbicara atas setiap kami. Roh Kudus yang manis, Engkau yang menerjemahkan isi hati Tuhan Yesus bagi setiap kami. Pakai hamba-Mu sebagai alat Tuhan. Bebaslah Engkau berkarya, berbicara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggalkan Tuhan apapun yang mengganggu hati dan pikiran kami. Baik itu gadget kami, baik itu pekerjaan kami, baik itu PR, tugas kami, atau apapun Tuhan. Kami mau tubuh, jiwa, dan roh kami, hati dan pikiran kami sepenuhnya kami serahkan hari ini Tuhan, untuk menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu Tuhan sebagai benih yang jatuh di dalam hidup kami, itu tumbuh berbuah, sehingga kami menjadi berkat terang dan garam, kemanapun dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan menaruhkan hormat atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih untuk abang kakak yang melayani, baik itu di PW maupun penari, pemusik, ya, juga di belakang Aser, PTL, terima kasih ya. Baik, hari ini kita mau belajar tentang menjadi pribadi yang mengusahakan dan memelihara. Waktu Ibu mempersiapkan ini, Ibu bilang, Tuhan, kami rindu bahwa ada sesuatu yang membuat kami sadar. Kadang-kadang kita sudah, bukan kadang-kadang, sering kita sudah punya banyak pengetahuan. Kita punya banyak pengetahuan, ya, karena kita mungkin sering mendengar firman Tuhan. Tapi Tuhan, ajari kami hari ini, supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Firman Tuhan itu ada yang untuk menasehati. Firman Tuhan itu ada yang untuk menegur. Firman Tuhan itu ada yang untuk menghiburkan. Jadi mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Di sini tema kita, jemaat yang berani menjadi penurut-penurut Kristus. Orang yang sukses adalah orang yang ketika mendengar sesuatu yang baik, membuka telinganya, meresponinya, dan mencoba melakukannya sampai dia mendapatkan hasilnya. Kenapa dikatakan menjadi penurut-penurut Kristus? Karena buah dari menurut perintah-perintah Kristus itu kita sendiri yang menikmati. Sebaliknya, ketika kita berbantah-bantah dengan satu perintah atau satu ajakan daripada Tuhan, kita sendiri yang akan mendapatkan hasil negatifnya. Tuhan tahu bahwa kita punya kelemahan. Tubuh kita lemah. Ya, bisa capek enggak? Bisa. Kadang kalau capek, emosi enggak? Emosi, Tuhan tahu. Tapi Tuhan mempersiapkan kita, memperlengkapi kita dengan kebenaran firman. Hari ini dalam ibadah kita hari ini dikatakan tema kita menjadi pribadi yang mengusahakan dan memelihara. Pribadi artinya adalah sesuatu yang sudah melekat di dalam diri kita. Pribadi artinya adalah sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita. Bukan karena faktor luar. Bukan karena faktor orang lain. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena
karena dosen, bukan karena bos kita di tempat bekerja, bukan karena suami, bukan karena siapapun, bukan karena anak. Tapi menjadi pribadi. Sesuatu yang munculnya dari dalam. Untuk mengusahakan dan memelihara. Hari ini kita mau belajar. Tuhan katakan, hei anak-anakku, mari kita menjadi pribadi yang mengusahakan dan memelihara. Ya, next Bang. Oh, di sini ada ininya. Kita bangkit berdiri seperti biasa, kita akan baca firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Yuk kita baca sama-sama. Kejadian 2 ayat 15. 3, 2, ya. Ambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sekali lagi, 3, 2, ya, yang lantang. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Amin. Amin, silakan duduk. Ya, sambil dihafal-hafal. Dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil, ini ya, mengambil manusia itu, lalu menempatkannya di Taman Eden. Untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Jadi Bu ilustrasikan, Tuhan Allah mengambil manusia itu, ini Taman Eden, menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu. Ibu mencari tahu apa itu Taman Eden. Ya, dikatakan bahwa Taman Eden itu adalah tempat pertama manusia. Tahu ceritanya ya? Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, dia letakkan di mana? Taman Eden. Apa gambaran yang Tuhan berikan tentang Taman Eden? Indah, ya kan? Membuat bahagia, semuanya tersedia. Taman Eden adalah surga dunia. Tuhan menciptakan surga dunia. Tuhan menciptakan surga dunia di mana semuanya tercukupkan, di mana semuanya baik adanya untuk manusia yang Tuhan tempatkan. Tuhan menciptakan hewan bukan untuk menguasai bumi, tidak. Tapi Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai dan Tuhan memperlengkapi dengan segala sesuatunya. Ya. Yang pertama kita lihat dari ayat tadi, Kejadian 2 ayat 15. Kita pecahkan menjadi 2. Yang pertama dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden. Hari ini mari kita sadari, dimanapun kita saat ini dipercayakan Tuhan, itu adalah rancangan Tuhan. Itu adalah penempatan Tuhan. Jadi jangan tanya, kenapa lah aku di SMA ini ya? Padahal tadinya aku pengen di SMA sana. Kenapa lah aku menikah dengan dia ya? Padahal tadi aku sukanya dengan orang sana. Kenapa aku di kampus ini ya? Padahal aku tadinya mau di Pulau Jawa. Kenapa aku bekerja di sini ya? Padahal tadinya aku mau di sana. Kenapa aku di pelayanan ini ya? Padahal aku pengen di pelayanan sana. Gak perlu kita tanyakan itu. Nah ayat tadi mengatakan Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden. Artinya ketika Tuhan menempatkan kita dimanapun kita berada, itulah Taman Eden kita. Bukan persoalan gaji kita kecil atau besar di tempat kita bekerja. Bukan persoalan kita dianggap atau tidak di dalam pelayanan kita. Bukan persoalan sekolah kita terkenal atau tidak. Bukan persoalan universitas kita itu universitas favorit atau tidak, bukan. Tapi kita harus menyadari bahwa kita diletakkan Tuhan di Taman Edennya kita. Mana Bu Taman Edennya kita? Sekolahmu. Mana Taman Edennya kita? Rumah tanggamu. Mana Taman Edennya kita? Kampusmu. Mana Taman Edennya kita? Pelayananmu. Mana Taman Edennya kita? Keluargamu. Tapi Bu, bapak mama aku tuh tidak
tidak seperti mama bapak orang sana, bahagia, peduli dengan anaknya. Itulah Taman Edenmu. Konsep pertama harus paham dulu. Bahwa dimanapun kita berada saat ini, itu adalah rancangan Tuhan. Ketetapan Tuhan untuk meletakkan kita di situ. Dan dimanapun kita berada saat ini, itulah Taman Eden. Itulah surga kita. Kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan, seringkali kita tersesat dengan ajaran yang mengatakan, oh ketika kita mati, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maka kita menunggu-nunggu surga sampai mati. Banyak orang jadinya berpikir, oh surga itu akan kita temukan pada saat kita mati. Sayang sekali kita berpikir begitu. Maka dunia menjadi neraka, kata orang kan. Dunia ini bagaikan neraka. Setiap saat ada masalah. Enaknya ketika di surga. Maka orang menunggu-nunggu, aku akan bahagia nanti di surga. Betul, firman itu mengatakan bahwa ketika sudah kita menerima Kristus masuk dalam kita, menjadi juru selamat, kita mengakui dia. Janji Tuhan, ketika kita Tuhan panggil dari dunia ini, ada tempat yang namanya surga. Tapi jangan salah, dunia ini juga Taman Edennya kita. Kita nggak perlu mencari kebahagiaan nunggu di surga. Kita nggak perlu bisa menikmati hari-hari tunggu di surga, enggak. Kita harus sadar bahwa tempat kita berada saat ini itulah surga. Surganya kita saat ini. Tapi bukan surga kekekalan. Karena ada limit waktu. Suatu hari kita akan pindah alam, kata si Gio. Pindah alam. Masuk ke surga kekekalan. Di situ tidak ada lagi ratap dan tangis. Kalau kita sudah paham dengan konsep pertama ini, bahwa sekolah kita, kampus kita, keluarga kita, di TNG ini, di GKKD dan di lain-lain di mana kita berada, di keluarga kita, itu adalah Taman Eden kita, maka kita akan melihat konsep yang kedua. Waktu ibu menyiapkan ini, ibu bilang, Tuhan, anakku sudah mahasiswa sekarang yang nomor 1. Yang nomor 2 tahun ini akan tamat. Dan akan jadi mahasiswa juga yang nomor 2. Kemarin hari Sabtu kami ngobrol dengan teman ibu sama-sama guru. Dia juga alumni SMP Santa Maria. Lalu dia cerita, Wi kok ingat gak si Linda? Si Linda yang rambutnya dikepang itu. Anaknya di sekolah kita loh. Kok ingat si ini enggak? Anaknya murid kita loh. Kok ingat si ini enggak? Anaknya kelas 12 loh si itu. Hah? Lalu ibu bilang, ya Sinta, kalau kita ngobrol kayak gini kayak baru kemarin kita masuk masa-masa SMP, SMA ya. Ternyata anak-anak kita udah SMA. Bahkan sudah, ya anakmu udah kuliah katanya. Iya itulah, kadang gak sadar. Tadi malam ibu merenungkan lagi, Tuhan, aku dulu di GKKD ini pelajar. Sekarang aku udah mama-mama, punya anak mahasiswa, masih di pelajar juga, ibadahnya masih sama-sama pelajar. Masih sama-sama TNG. Tadi ngumpul dengan Aser di sudut sana, ngobrol-ngobrol, baliklah ke Aser katanya. Mana dikasih kata mereka. Tapi itu membawa ibu pada berpikir, Tuhan, mengapa aku berada selalu di antara anak-anak muda? Aku diizinkan Tuhan jadi guru, bukan cita-citaku menjadi guru. Tapi aku bertemu dengan mahasiswa dan calon-calon mahasiswa dan pelajar yang sudah besar. Di pelayanan ketemu lagi. Tuhan juga mengatakan ini, itulah kalau kita membaca firman Tuhan, baik itu untuk persiapan bawa firman maupun untuk diri kita sendiri, Tuhan ngomong, ya itulah Taman Edenmu Dewi. Itulah rancanganku padamu. Sampai kapan Tuhan? Jalani saja. Sampai kapan kau dipercayakan di tengah-tengah para pelajar dan mahasiswa? Mungkin sampai memutih rambutmu, tapi jalani saja. Konsep yang kedua. Kejadian 2 ayat 15 tadi dikatakan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dikatakan tadi manusia itu Tuhan tempatkan di Taman Eden. Tapi ada yang kedua yang Tuhan katakan. Untuk memelihara
memelihara dan mengusahakan taman itu. Jadi rancangan dan ketetapan Tuhan ketika kamu ditetapkan di pekerjaanmu, di kampusmu, di sekolahmu, di rumah tanggamu, sebenarnya untuk mengusahakan dan memelihara kampusmu, sekolahmu, rumah tanggamu, pelayananmu, keluargamu. Di mana Tuhan menempatkan kita, Tuhan punya tujuan. Di mana Tuhan menempatkan kita, manusia punya PR. Manusia punya tugas dikasih Tuhan. Apa tujuan Tuhan menempatkan kita di tempat kita sekarang? Apa tujuan Tuhan menempatkan Esra sebagai WL? Apa tujuan Tuhan menetapkan Yakub jadi pemusik? Apa tujuan Tuhan? Agar kita mendapatkan hasil dari usaha kita, dari setiap taman Eden milik kita. Tuhan itu enggak jahat. Dia enggak hanya ngasih tugas lalu enggak ada hasilnya. Tuhan itu enggak jahat. Kenapa Tuhan siapkan untuk Adam dan Hawa taman Eden yang ada buahnya, sejuk, indah. Mereka hidup bahagia di situ. Tuhan enggak jahat. Menempatkan kita menjadi pemusik, ada yang menjadi mahasiswa, ada yang di UNRI, ada yang di UNILAG. Tuhan enggak jahat. Hanya menempatkan lalu suruh usahakan ya, pelihara ya, enggak. Itu akan berbuah dan buah itu akan untuk kita. Yang menikmati buah itu diri kita sendiri, bukan mama kita. Buah itu akan kita nikmati sendiri, bukan orang tua kita, bukan siapapun. Tuhan baik. Tujuan Tuhan menempatkan kita adalah kita bisa menikmati hasil dari Taman Eden itu. Tetapi yang kedua, manusia punya tugas dan PR. Apa tugas dan PR-nya? Apa tugas dan PR kita? Mengusahakan dan memelihara. Kalau kita tidak mengusahakan dan memelihara Taman Eden kita, Taman Eden itu tidak akan memberikan apapun pada kita. Jangan kamu bilang, enak kali dia ya, bahagia kali di dalam rumahnya. Itu karena dipelihara dan diusahakan. Pernah suatu kejadian di sekolah kami, ada ibu-ibu, office boy kami, office girl, tukang bersih-bersih. Ibu baru tahu ternyata anaknya adalah siswa ibu di sekolah ibu. Setelah dia curhat, Bu Dewi, si itu sebenarnya anakku. Hah? Iya Bu? Iya. Lalu ibu bilang, bagaimana bisa sekolah di tempat yang mahal begini? Dia dapat bapak, jadi dia punya sahabat. Sahabatnya ini mamanya meninggal. Sehingga bapaknya merasa anaknya kesepian. Diangkatlah anak ibu ini menjadi teman serumah. Mereka satu rumah dan bapaknya inilah yang membiayai, kebetulan orang kaya. Lalu waktu itu ibu itu 2 kali pingsan. Ibu tanya kenapa belum makan. Yang bisa ibu lakukan, ibu coba beri beras, beli lauk, beli apa yang bisa ibu bantu. Dia seorang janda. Lalu ibu panggil anaknya. Kamu gemuk nak? Iya Bu. Mama kamu siapa? Dia tidak mau jawab. Ibu sudah tahu siapa mama kamu. Sampai akhirnya dia ngomong, mamaku pramu kita Bu. Ibu sedih di situ, lalu ibu bilang, kamu pernah gak membahagiakan mama kamu? Kamu gengsi mama kamu jadi pramu di sekolah kita? Iya Bu. Kamu tahu, itulah orang tua yang terbaik yang Tuhan anugerahkan buat kamu. Aku iri Bu dengan keluarga orang lain yang bahagia. Mamanya memperhatikan. Kamu pernah gak harapan kamu itu kamu dulu yang melakukan? Lalu ibu belikan dia sebuah teh botol. Ibu bilang, coba nanti jam istirahat temui mama kamu kasih ini. Tapi jangan bilang dari ibu. Ma, minum ma, mama udah capek. Dia nurut, dia ngasih. Mamanya datang nangis, Bu Dewi anakku kok tiba-tiba perhatian sama aku. Besoknya begitu lagi, ibu kasih duit, coba kamu beli teh botol dingin. Mama kamu di sudut sana lagi nyapu. Dia beli teh botol dingin, dia kasih.
Coba kamu datang ke rumah bawa sarapan ya, ini duitnya. Dia bawa sarapan ke tempat sekolah pagi-pagi. Ma, sarapan ya ma. Akhirnya mamanya sangat sayang sama dia yang tadinya katanya cuek. Yang tadinya katanya tidak peduli. Yang tadinya katanya makan seperti dilepas saja menjadi anak orang. Akhirnya mamanya begitu peduli dengan dia, sayang. Mamanya nangis-nangis, dia bilang, anakku kok baik kali sekarang Bu Dewi. Ibu bilang, rahasia kita berdoa. Lalu anaknya juga datang, Bu, kenapa aku jadi lega? Aku jadi lega, Bu. Aku tidak malu lagi punya mama yang bekerja di sini. Ibu bilang karena kamu terbuka. Karena kamu membukakan pada dunia, tidak kamu sembunyikan. Apa yang kamu harapkan di Taman Eden kamu harus usahakan dan pelihara. Harus diusahakan, gak bisa gak diusahakan. Kalau kamu ingin kebahagiaan di dalam keluargamu, kalau kamu melihat mama kamu misalnya cuek, coba kamu yang memulai. Jangan nunggu terus, lalu nuntut, lalu marah, lalu benci. Kalau kita bilang, kok di tempat aku nih, timku nih kok orangnya dingin-dingin, kamulah yang menghangatkan. Kok di keluargaku ini orangnya cuek-cuek, kamulah yang coba memberi perhatian. Berilah maka engkau akan diberi. Ada firmannya? Itu rahasia untuk kita bisa mendapatkan hasil dari Taman Eden kita. Berilah maka engkau akan diberi. Berilah perhatian pada temanmu, pasti. Cobalah kamu kasih kue tar pada saat dia ulang tahun. Pasti dia akan cari tahu ulang tahun kamu kapan. Pasti. Cobalah kalau kamu misalnya ketemu orang kita senyum. Pasti orang itu juga walaupun bingung-bingung pasti mulai agak tersenyum. Sebaliknya, cobalah ketemu orang bilang gini. Pasti nanti apa nih matanya nih. Benar gak? Benar. Beri maka engkau akan diberi. Firman Tuhan mengatakan bukan karena kita menerima maka kita memberi. Bukan karena kita mendapatkan perhatian dari mama bapak kita maka kita perhatikan dia. Bukan karena kita dapat perhatian dari bos kita makanya kita diperhatikan bos kita. Enggak. Kalau kamu bekerja coba perhatikan bos kamu. Kasih oleh-oleh apa kek? Bukan nyogok, bukan ngasih uang. Kamu pergi dari mana Bu ini? Pak ini. Nanti dia akan rasa beri maka engkau akan diberi. Ya. Jadi kita punya tugas di Taman Eden. Supaya kita mendapatkan hasil dari sekolah kita, kampus kita. Bu, dosenku kok gak peduli ya dengan aku Bu. Dosenku kok gak ini ya Bu. Cobalah peduli dengan dosenmu dulu, pasti dia akan peduli. Cobalah lakukan sesuatu yang baik pada dosenmu yang kamu rasa itu cuek. Cobalah peduli dengan temanmu yang kamu rasa dia jelek-jelekin kamu. Kalau kamu punya teman jelek-jelekin kita, beri dulu kebaikan. Dia akan gak sanggup, dia akan membalas kebaikan kita dengan kejahatan. Percayalah, karena bukan ibu yang ngomong. Firman Tuhan yang ngomong, beri maka engkau akan diberi. Itu bukan kaitannya dengan uang saja. Seringkali firman itu hanya berbicara tentang uang. Kasihlah nanti kau akan dapat berkat. Bukan, dari sikap kita juga beri maka kita akan menerima sikap yang baik. Segala sesuatu yang kita beri kita akan menerima kembali. Itu hukum yang ada di dunia ini. Ya. Mengusahakan dan memelihara. Ada 6 karakter unggul untuk mendapatkan hasil terbaik dari Taman Eden kita. Tadi udah paham ya Taman Eden ini apa ya? Sekolah kita, kampus kita, keluarga kita, pelayanan kita, atau dimanapun kita berada, itulah Taman Edennya kita. Yang pertama kita harus punya tekad untuk bisa mengusahakan dan memelihara. Tanpa tekad gak ada artinya. Tanpa tekad gak ada artinya. Bagi kamu yang SMA, kamu pengen nanti jalur SNBP, pengen eligible waktu kelas 12, tanpa tekad dari awal kamu gak akan ada hasilnya. Bagi kamu yang mau menurunkan berat badan, tanpa tekad gak akan ada hasilnya karena banyak godaan untuk makan. Benar Kak Tulus? Iya. Tidak mudah. Bagi kamu yang ingin pandai berbahasa Inggris tanpa tekad dari dalam untuk tiap hari mempelajari bahasa Inggris, gak akan ada hasilnya. Tapi ketika tekad itu ada, di sekolah ibu selalu ibu bilang sama anak-anak ibu, tidak ada yang tidak bisa, yang ada tidak mau. Karena ketika kita mau semuanya bisa, betul gak? Kenapa terlambat datang ke sekolah? Iya Bu, bangunnya kelamaan. Coba kalau dikeluarkan surat, 1 kali terlambat kamu akan dikeluarkan dari sekolah ini, tidak akan terlambat.
Betul? Karena apa? Ada ancaman. Artinya itu bukan karena gak bisa atau karena gak mau? Karena gak mau gak terlambat. Ketika dia mau pasti gak terlambat. Ibu bawa mama ibu ke dokter. Lalu dokternya bilang, Bu, berat badan ibu udah kelebihan. Dengan usia ibu segini, ibu harus nurunin berat badan. Gak bisa dok, sudah coba dok, begini. Ibu udah diem aja dengan mama ibu. Dokternya bilang apa? Bu, seorang perokok, kalau saya bilang berhenti merokok, dia akan bilang gak bisa, udah ketagihan, udah kecanduan. Tapi begitu ada diagnosa, Bapak sakit jantung, harus berhenti merokok. Detik itu juga dia bisa berhenti merokok. Betul nggak? Artinya apa? Tekad dari dalam akan menentukan Taman Eden itu memberi buah yang baik atau tidak pada kita. Yang kedua, perjuangan. Untuk bisa yang namanya mengusahakan dan memelihara, itu butuh perjuangan, ada korban. Kalau kamu gak mau terlambat, maka kamu harus bangun lebih awal. Itu namanya korban, perjuangan. Apa yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita sekarang? Silakan cek dalam hidup kita. Saat ini silakan cek dalam pikiran kita. Apa masalah kita? Ketika kita sudah tahu apa masalah kita mulai cari tahu bagaimana menyelesaikannya. Lalu berjuanglah menyelesaikan itu. Tidak ada yang tidak bisa, yang ada orang tidak mau. Gak mau berjuang, gak punya tekad. Yang ketiga, disiplin. Supaya sekolah kita menjadi Taman Eden yang memberikan hasil yang terbaik. Supaya kampus kita, supaya pelayanan kita menjadi tempat yang terbaik, menghasilkan sesuatu yang baik bagi kita. Kita harus disiplin. Sekarang silakan cek diri kita masing-masing, kita disiplin gak? Atau kita dengan mudah mengatakan, iyalah enggak lah, telat lah, enggak apa-apa lah, alah besok lah. Disiplin itu sesuatu yang dilaksanakan terus menerus, kaitannya dengan konsisten. Disiplin adalah karakter kuat yang terjadi di dalam diri kita karena sesuatu kita lakukan secara konsisten. Kalau kita mau sekolah kita menjadi buah yang baik bagi kita, kampus kita menjadi buah yang baik bagi kita, pekerjaan kita, keluarga kita menjadi buah yang baik, kita harus konsisten memelihara dan mengusahakannya. Stop menuntut. Berilah, maka engkau akan diberi. Stop tuntut pimpinanmu, stop tuntut KKPA-mu, stop tuntut mama bapak, stop tuntut apapun. Hanya untuk mendapatkan kamu kebahagiaan. Tuhan katakan di sini PR kita bukan nuntut, PR kita adalah mengusahakan dan memelihara. Perjuangkanlah, upayakanlah. Tapi Bu, aku udah berulang kali gagal loh Bu, bapakku tuh cueknya minta ampun Bu. Cuek banget Bu, gak pernah peduli dengan aku. Aku sudah coba loh Bu ngobrol sama bapakku. Pantang menyerah. Jangan pernah menyerah ketika kita mengalami kendala atau masalah. Sampai kita mendapatkan hasil yang baik. Sampai kita mendapatkan Taman Eden itu memberikan buah yang baik bagi kita. Sampai kita merasakan, aduh keluargaku ini nyaman banget ya. Mama papaku sekarang sudah perhatian loh. Aduh enak sekali ya di tempat bekerjaku sekarang. Teman-temanku sudah peduli ya dengan aku. Aduh enak sekali di kampusku sekarang ya, dosen-dosenku sudah mengenal aku. Karena aku sudah melakukan yang terbaik. Karena aku sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik. Stop anak-anak Tuhan menuntut, stop. Tuhan bilang mengusahakan dan memelihara itu adalah tugas PR kita. Yang sudah Tuhan tempatkan di situ. Kalau udah kayak gitu, percaya sama ibu kita gak capek, bener gak? Kadang-kadang yang membuat kita capek kan, kayak mana lah temanku nih. Gak pernah peduli sama aku. Kayak mana lah temanku. Cueknya minta ampun. Kayak mana lah sekolahku nih. Kemarin ibu ada mendengar satu berita. Enak kali sekolah ibu ya. Kenapa? Alumninya udah di mana-mana, semua universitas terbaik di Indonesia nih.
Ya iyalah, sekolah kami udah 50 tahun. Ini mau ulang tahun emas. Sekolah kalian berapa tahun? Iya Bu, tapi kami nggak ada alumninya. Makanya saya takut untuk mengambil jalur beasiswa di PTN universitas terbaik. Ibu bilang, letakkan saja, berdoa minta sama Tuhan. Lalu berilah yang terbaik untuk sekolah. Lakukanlah, kalau kamu punya prestasi, sekolah kamu yang tadinya gak dikenal jadi dikenal dengan prestasimu. Ketika sekolah kita dikenal oleh prestasi kita, kita yang akan dapat hasilnya. Jadi gak ada tuntut menuntut. Bagi yang sudah berumah tangga dengan pasangan juga begitu. Kenapalah suamiku gak peduli sama aku? Kenapalah dia gak kayak suami orang lain romantisan, suami orang lain juga punya banyak masalah itu. Berilah perhatian, pasti akan diperhatikan. Apapun itu. Jangan pernah berhenti melakukan yang baik. Jangan pernah berhenti memberi supaya kita diberi. Ya. Yang terakhir, berani karena mengandalkan Tuhan. Nah, ini penting. Bukan berani konyol. Iya kan? Bukan berani konyol. Kelas 10, kelas 1 SMA males-malesan, kelas 2 SMA males-malesan, kelas 3 SMA males-malesan. Lalu bilang, aku mau masuk ITB lah. Universitas nomor 1 paling sulit sekarang masuk. Betul-betul berani. Tapi berani itu harus poin 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah dikerjakan untuk mengusahakan dan memelihara. Kalau kamu sudah kerjakan 1, 2, 3, 4, 5, yuk beranilah. Tetapi di dalam pengandalan akan Tuhan. Karena keputusan terakhir ada di tangan Tuhan. Yes or no hanya ada di tangan Tuhan. Bukan karena kita IPK tinggi maka kita akan masuk perusahaan terbaik. No. Tapi kalau Tuhan membela kita akan masuk. Bagi kamu yang cari kerja. Bagi kamu yang tamat SMA pengen kuliah yang terbaik. Bukan karena nilai kamu tinggi, nilai 100 pun kalau Tuhan geleng kepala kamu gak akan masuk kemanapun. Bisa saja waktu UTBK kita tiba-tiba sakit. Error kepala gak bisa ini kan, bener gak? Bener gak? Ada satu alumni ibu cerita sama ibu, Bu Dewi, aku mau masuk Akpol. Aku sudah latihan fisik mulai dari kelas 11. Berenangku sudah kecepatan, ibu gak ngerti lah. Kecepatan begini Bu Dewi, saya sudah begini Bu Dewi, saya sudah begini. Pas tes Bu, tes renang padahal aku tuh selalu orang nomor 1 dalam tes renang sebelum-sebelumnya. Begitu tes yang sebenarnya ada penilai, dia salah gerak katanya kakinya. Begitu salah gerak, plek, gak sampai tujuan. Beranilah karena kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita sudah mengerjakan poin 1, 2, 3, 4, 5 dalam mengusahakan dan memeliharakan Taman Eden kita, tinggal kerjakan nomor 6. Melangkahlah. Tapi datanglah sama Tuhan dan andalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kehebatan, kekuatan kita. Kita baca ini sama-sama dengan suara yang lantang. Menjadi pernyataan untuk diri kita sendiri. 3, 2, ya. Aku adalah pribadi yang mengusahakan dan memelihara. Tuhan memberkatiku. 1, 2, 3. Aku adalah pribadi yang mengusahakan dan memelihara. Tuhan memberkatiku. Oke, kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk siang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk penyampaian-Mu bagi kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, baik itu di sekolah kami, kampus kami saat ini, pelayanan kami saat ini, keluarga kami saat ini, rumah tangga kami saat ini, di pekerjaan kami saat ini. Kami percaya Tuhan
Engkau yang memilih kami dan menempatkan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan membuat yang terbaik bagi kami. Tapi kami sadar hari ini Tuhan bahwa kami punya tugas dan tanggung jawab, yaitu dengan sekuat tenaga kami memelihara, kami mengusahakan Taman Eden di mana Kau percayakan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami sudah mengusahakan, kami sudah memelihara keluarga kami sudah memelihara rumah tangga kami sudah memelihara sekolah kami sudah memelihara studi kami sudah memelihara kuliah kami sudah memelihara pelayanan kami. Kami percaya Tuhan, Kau yang menyediakan berkat-berkat-Mu atas kami. Dan kami dengan sukacita akan menikmati berkat dari Taman Eden di mana Kau menempatkan kami. Terima kasih hari ini Kau mengingatkan kami kembali Tuhan. Biarlah Tuhan kami melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bukan karena dorongan orang tua kami, bukan karena dorongan pemimpin kami, bukan karena dorongan siapapun. Tapi karena kami mau melakukan yang terbaik. Karena kami sadar ada PR, ada tugas dari Tuhan. Bahwa dimanapun kami berada, kami harus mengusahakan dan memeliharanya. Terima kasih Bapa yang baik, materaikanlah firman-Mu bagi setiap kami. Dan kami berdoa kami yang mendengar firman-Mu hari ini, kami menjadi orang-orang yang menurut, orang-orang yang mau menjadi pelaku atas setiap perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur siang hari ini, kami mengembalikan hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Silakan yang melayani untuk maju ke depan.